Ketika kamu sadar dan bisa membuat itu jadi prinsip dalam hidupmu bahwa satu-satunya orang yang bisa menolong kamu adalah dirimu sendiri. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya, sehat selalu. Teman-teman semuanya dimanapun Anda berada ya, ingat cuacanya lagi porak-poranda gitu ya. Panas banget, ntar malamnya hujan atau tiba-tiba kamu bangun di siang hari udah mendung gitu kan. Jadi makanlah yang banyak, jangan minum es-esan terus ya kan, kurangin dikit lah rokoknya. Coba uang rokoknya tuh dialokasikan ke beli vitamin gitu ya. Biar kalian sehat, terjaga kesehatannya, biar bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Hari ini konten kita sangat menarik ya kan. Konten yang akan kita bahas hari ini adalah harus kalian miliki ketika kalian akan menjaga hati seseorang. Ketika kalian akan memulai hubungan yang lebih serius. Pacaran lah, menikah lah, berteman, bersosialisasi, pokoknya berkecimpung ke dalam masyarakat. Tentang kedewasaan. Gak ada sekolah untuk menjadi dewasa tuh gak ada. Gak ada juga kursus kedewasaan, gak ada. Adanya video dewasa tuh ada. Gak ada instansi yang mengajarkan kita tentang kedewasaan itu gak ada. Karena kedewasaan itu biasanya didapat dari pengalaman, dari kehidupan kita. Entah itu pengalamannya diberikan dari masalah, pertemanan, keluarga, masalah keluarga atau masalah ekonomi. Jadi dari hidup kita gitu loh. Proses pendewasaan itu tuh berlangsung kayaknya seumur hidup dan gak akan kelar gitu ya sepanjang hidup. Cuman ini tanda-tanda ketika kalian itu sudah ada bibit-bibit kedewasaan atau kalian bisa dibilang kalau semua tanda-tanda ini ada pada kalian, berarti kalian termasuk orang yang sudah bisa dibilang dewasa. Yang pertama, ketika kamu lebih memilih karir atau kehidupanmu nyata nih loh, kehidupan nyatamu yang kamu harus makan nasi, ayam, sambal, tempe, tahu, gereh, besko anget, ketimbang dunia virtualmu yang ada di sosial media. Ketika kamu harus, ya aku tuh kalau mau makan ya harus kerja, harus ini, harus itu, harus bebenah rumah, isah-isah. Bukan kehidupan virtual yang semuanya harus terlihat baik, semua harus lihat cantik, ganteng, bersih gitu kan. Semuanya harus dibubuhi dengan drama. Jadi kalau kamu sudah bisa mengedepankan dunia nyatamu atau karirmu daripada dunia virtual, dunia maya, berarti kamu sudah bisa dibilang dewasa. Yang berikutnya, ketika kamu tahu caranya memalsukan senyum. Karena kamu harus tahu semua orang punya masalah dan jangan pernah merasa masalahmu itu paling berat di dunia, karena setiap orang punya masalahnya masing-masing dan setiap orang punya porsinya masing-masing. Jangan pernah membandingkan juga, kalau aku di posisimu saya aku bisa gini. Belum tentu. Kamu bisa dibilang dewasa juga ketika kamu bisa mengabaikan hal-hal yang negatif. Contoh, dulu aku pernah bilang di beberapa video sebelum ini ya, bersenang-senang dan merusak masa depan itu bedanya tipis. Dan itu tidak terbalut dengan hal yang negatif, tapi terbalut seolah-olah positif dan menyenangkan. Ketika kamu bisa tahu arti negatif sesungguhnya dan kamu bisa mengabaikan itu, gak tergiur, cakep. Ketika kamu bisa menjadi manusia yang tidak reaktif. Jadi gak setiap ada apapun terus kamu bertindak gitu loh. Langsung ada berita ini langsung upload story. Ada berita yang di daerahmu pun gak terpengaruh, tapi kamu seolah-olah tuh ada di daerah mereka yang sedang ngapa-ngapain gitu loh. Yang lagi pemilihan presiden di Amerika, rasisnya sampai Indonesia gitu ya. Ketika kamu tidak menjadi manusia yang reaktif, cakep. Ketika kamu tidak membandingkan dirimu dengan orang lain ya, itu bisa dibilang kamu juga dewasa. Karena percayalah, Tuhan itu menciptakan kamu tuh pasti ada alasannya dan pasti berguna gitu ya. Jadi jangan selalu memandang rumput tetangga lebih hijau. Iya, karena itu rumput palsu, bisa aja gitu loh. Ada yang emang rumputnya emang lebih bagus karena dia effort ngerawat, mupui dan segala macam. Ada juga yang dia nggak mau repot, udahlah pakai rumput palsu aja. Jadi jangan pernah iri sama orang lain. Kamu ada di dunia ini tuh pasti ada alasannya. Yang berikutnya, ketika kamu mampu menghindari hubungan yang tidak sehat. Hubungan tidak sehat itu bukan berarti tentang pacaran, tapi pertemanan juga, relasi bisnis atau lingkungan atau teman mainmu, teman gaulmu, atau beberapa oknum keluarga yang emang toksik banget dan kamu bisa menghindari itu, bagus. Yang berikutnya, ketika kamu lebih memilih kualitas daripada kuantitas. Contohnya dalam duniaku adalah ketika kamu lebih mengedepankan kualitas adalah ketika kamu membuat suatu video dengan resolusi gambar yang bagus, kualitas kontennya oke, disiapkan dengan matang, ketimbang kamu bikin story banyak tentang ngepromoin sesuatu yang itu bodong kabeh, ngerti nggak? Biar kamu sama-sama dapat duit, tapi lebih enak mengutamakan kualitas untuk dapat uang segini daripada harus kuantitas, kamu jual banyak banget, dapatnya sama.
Yang berikutnya, ketika kamu bisa rela untuk mengambil suatu kewajiban besar untuk menanggung keluargamu. Jadi sebenarnya itu bukan porsimu tapi bisa diambil kakakmu atau ayahmu, tapi kamu mau rela dan mampu untuk ngambil tanggung jawab itu untuk diimbangi kamu sendiri dan tanpa pamrih, tanpa marah-marah, tanpa ngungkit-ngungkit. Itu kedewasaan. Yang selanjutnya, ketika kamu mau belajar mengatakan maaf, ya kan? Kita itu manusia, tempatnya salah dan dosa, jadi wajib kalau minta maaf. Yang selanjutnya, ketika kamu menyadari kalau hidup itu bukan selalu tentang kamu. Ngerti nggak? Pusat rotasi di dunia ini nggak selalu tentang kamu, tapi bisa aja kamu tuh harus hidup untuk orang lain. Jadi jangan egois. Bisa juga ya, jadi jangan sedih, jangan egois yang maunya kamu doang yang diperhatiin, tapi lihatlah di dunia ini tuh hidupnya nggak cuma kamu doang, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada amoeba dan sebagainya. Yang selanjutnya, ketika kamu ragu-ragu nih untuk minta uang jajan ke orang tuamu dengan berbagai alasan, misal udah nggak enak lah, kan aku udah bisa nyari uang sendiri, atau nggak enak masa ngerepotin orang tua terus, nggak enak udah umur segini, nggak enak orang tua aku udah capek-capek kerja apa segala macam. Dengan alasan apapun kamu udah merasa ragu-ragu dan nggak enak nerima uang jajan. Selanjutnya, ketika kamu mengerti kalau sedekah atau menolong orang lain, memberi itu nggak membuat kamu miskin, pahamlah hal itu. Tapi juga harus dipikir ya, nggak terus kamu jor-joran semuanya dikasih-kasihin orang, nggak. Tapi ingatlah begini, sedekah itu nggak bikin kamu kere. Yang selanjutnya, kamu tahu gimana cara ngontrol emosimu. Jadi makanlah emosimu kayak kamu makan makanan kesukaanmu. Yang selanjutnya, ketika kamu bisa ngomong enggak. Misal kamu lagi disuruh mama, terus tiba-tiba ada temanmu yang ngajakin, yuk dugem yuk, enggak, sorry. Jadi kamu bisa menolak gitu loh untuk hal-hal tertentu yang itu emang gak ada impact, gak guna dan sebagainya, tuh kan bisa ngomong tidak. Selanjutnya, ini penting banget teman-teman. Ketika kamu sadar dan bisa membuat itu jadi prinsip dalam hidupmu, bahwa satu-satunya orang yang bisa menolong kamu adalah dirimu sendiri. Jadi ketika orang lain membantumu untuk membuat hidupmu lebih berguna atau gimana pun, membuat kamu yang tadinya gagal move on jadi move on, tapi kalau dirimu sendiri gak mau ya gak akan bisa. Jadi orang yang bisa nolong dirimu adalah dirimu sendiri. Yang selanjutnya, ketika kamu itu tidak berharap banyak kepada orang lain atau tidak mengharapkan imbalan yang begitu besar. Jadi kalau kamu nolong atau kalau kamu memberi atau kalau kamu berusaha untuk seseorang tuh kamu ya nothing tulus gitu. Gak dibalas gak masalah. Jadi kamu tidak mengharap sesuatu yang lebih dari dirimu maupun orang lain. Yang selanjutnya, ketika kamu paham, mengerti bahwa keluarga itu harus didulukan daripada yang lain. Ngerti gak sih? Entah itu keluargamu yang ayah, ibu, adik, kakak, atau keluarga yang nantinya akan kamu bentuk. Karena mereka adalah orang yang menyayangimu tulus sampai kapanpun, asal kamu pinter nyarinya. Dan orang yang akan ada ketika kamu, misal amit-amitnya di penjara, kayak ya mereka itu adalah orang yang nantinya akan selalu ada gitu. Walaupun kamu dikata-katain, dimarahin, tapi tetap mereka yang selalu ada gitu. Yang selanjutnya, ini penting nih, sulit juga dilakukan oleh aku ya. Ketika kamu bisa menggunakan kuota itu benar-benar untuk belajar, bukan untuk menjadi terkenal. Bukan untuk mencari hal-hal yang berbau negatif, mencari hal-hal yang gak berguna, mencari hal-hal yang gak jelas, tapi digunakan untuk belajar. Karena belajar itu bisa didapat dari mana aja. Yang selanjutnya, ketika kamu begadang atau tidur pagi, bahkan gak tidur berhari-hari, itu untuk membuat orang yang kamu sayang itu bangga, untuk membuat orang tua, keluarga, pasangan, anak, adik, kakak, pokoknya intinya keluargamu jadi bangga, bukan begadang untuk game. Gak jelas juntrungannya ya, kecuali jelas gitu menghasilkan dan bisa mengangkat derajat orang tuamu, bisa bantu finansial orang tuamu, bisa mesti bantuin orang tuamu dan orang tuamu jadi seneng gitu kan. Tapi kalau begadangmu gak jelas, kayak cuman begadang buat telepon-teleponan, begadang buat maling, begadang buat apapun yang gak jelas lah intinya, tolol. Yang selanjutnya, ini samar-samar dan agak sulit dilakukan juga, ketika kamu bisa menyingkirkan egomu dan meningkatkan rasa percaya diri. Jadi rasa percaya diri itu lebih ke yakin kalau kamu punya suatu kemampuan yang bisa diapresiasi orang lain. Kalau sekarang tuh aku lebih ke situ sih kalau menurutku ya. Bukan yang pede mampus kayak dol kembang, bukan, tapi benar-benar percaya diri yang oke, aku punya kemampuan ini dan aku yakin aku bisa melakukan tugas itu gitu loh, ngerti gak? Ya mungkin kalau contohnya kalau si jual kembang itu, iya oke, aku percaya diri, aku bisa menciptakan drama yang luar biasa biar bisa menarik penonton, kemudian aku bisa ngolah itu menjadi apa. Nah, dia percaya diri dengan kemampuan itu, mungkin dengan caranya dia sendiri, dan dia pede dengan itu gitu. Dia mungkin mengesampingkan egois yang malu
yang nanti keluargaku gini. Dia mengesampingkan egois itu semua untuk aku tahu nih pasarnya mau gimana, tujuannya di mana gitu. Nah itu tadi tanda-tanda kalau kamu udah dewasa ya teman-teman. Otomatis ketika kamu sudah menjadi lebih dewasa, kamu akan dapat kepercayaan dari Yang Maha Kuasa untuk dikasih tanggung jawab yang lebih gitu ya. Sama halnya kayak misal kalau Tuhan percaya kamu bisa mengemban tanggung jawab segini besarnya, rezekimu pasti akan segitu. Itu kenapa kalau orang duitnya banyak pasti ditanya urip ki sawang sinawang gitu ya, karena setiap kita punya penghasilan yang besar atau punya rezeki yang lebih banyak gitu ya, pasti tanggung jawab kita tuh dilebarin juga sama Tuhan. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye. It's just right, I can't explain it. It feels so